Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamelia Putri dengan NIM 1806757. Untuk memenuhi tugas chapter 4 ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi dan protokol jaringan. Jadi di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai protokol jaringan. Protokol jaringan sendiri merupakan aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Jadi untuk protokol jaringan ini merupakan sebuah aturan seperti pengertiannya sendiri, aturan. Jadi dalam mengirim data ataupun menerima data, yaitu ada beberapa aturan yang harus dikomunikasikan terhadap suatu sistem. Untuk perkembangannya sendiri, untuk protokol jaringan itu sendiri sudah ada pengaturannya yang disebut dengan International Standard Organization atau ISO yang membuat standarisasi protokol yang kini dikenal dengan nama Open System Interconnection. Jadi untuk standarisasi protokol yang telah digunakan yaitu bernama Open System Interconnection. Untuk fungsi protokol jaringan itu sendiri sebenarnya, jadi untuk fungsi protokol jaringan memiliki persamaan yang hampir sangat sama, akan tetapi setiap jaringannya memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk garis besarnya, fungsi protokol jaringan yaitu yang pertama ada encapsulation, yaitu sebagai pelengkap informasi yang akan dikirim bersama dengan alamat, kode-kode koreksi dan lainnya. Untuk yang kedua yaitu ada connection control yang membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Yang ketiga ada flow control, yaitu mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Lalu yang selanjutnya ada error control, yaitu mengawasi. Jadi fungsinya yaitu mengawasi jika terjadi kesalahan saat proses pengiriman data. Untuk yang selanjutnya yaitu fragmentasi. Untuk fragmentasi itu sendiri merupakan pembagian informasi oleh pengirim menjadi beberapa paket data. Selanjutnya ada transmission service. Transmission service yaitu memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis protokol jaringan yang baru-baru ini digunakan. Yang pertama adalah Ethernet. Untuk Ethernet itu sendiri telah digunakan sejak lama, yaitu merupakan protokol yang menggunakan suatu metode akses berupa CDMA atau CD, yaitu Carrier Sense Multiple Access atau Collision Detection. Lalu untuk local talk ini sendiri dikembangkan oleh perusahaan Apple yang ditujukan untuk komputer Macintosh dengan metode CSMA atau CA, yaitu Carrier Sense Multiple Access atau Collision Avoidance. Selanjutnya itu ada token ring, merupakan protokol yang dikembangkan oleh perusahaan IBM dengan metode akses pengiriman informasi yang berada di dalam satu lingkaran protokol. Selanjutnya ada TCP atau IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan standar komunikasi data yang terdiri dari sekumpulan protokol dan dipakai oleh komunitas internet secara global. Lalu selanjutnya ada UDP atau User Datagram Protocol, merupakan protokol lapisan transport TCP atau IP yang mendukung komunikasi unreliable dan connectionless antara host dan jaringan yang menggunakan TCP atau IP. Untuk ICMP yaitu Internet Control Message Protocol, digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirimkan sebuah pesan kesalahan
pada jaringan yang digunakan. Selanjutnya itu ada HTTP atau Hypertext Transfer Protocol. Nah, untuk HTTP ini sendiri digunakan oleh WWW atau World Wide Web sebagai sebuah identitas utama dalam jaringan internet dalam mengakses situs atau website. Sedangkan untuk selanjutnya ada HTTPS atau Hypertext Transfer Protocol Secure, merupakan versi yang aman dari HTTP yang dijadikan sebagai sebuah protokol komunikasi di WWW. Untuk selanjutnya yaitu ada FTP atau File Transfer Protocol yang berjalan di dalam lapisan aplikasi sebagai standar untuk mengirimkan berkas komputer antar mesin dalam sebuah internet network. Selanjutnya ada SMTP, Simple Mail Transfer Protocol, merupakan aplikasi jaringan komputer yang biasa dipakai pada layanan kirim dan terima email dengan memanfaatkan jaringan komputer baik itu lokal, internet, mail server, serta aplikasi mail client atau langsung melalui aplikasi web browser. Untuk selanjutnya ada POP3 yaitu Post Office Protocol yang membantu sebagai layanan terima email dan juga menerima email dari mail server ke mail client. Lalu yang selanjutnya ada Triple P yaitu Point to Point Protocol, umumnya digunakan pada topologi WAN dan koneksi broadband pada USB versi terbaru dan memanfaatkan vendor GSM atau maupun CDMA. Selanjutnya LDAP yaitu Lightweight Directory Access Protocol, yaitu memiliki fungsi untuk membantu klien memanajemen sumber daya, penggunaan bersama sumber daya komputer di jaringan, komputer di dalam jaringan, komputer di dalam komputer, dan membantu mencari data atau informasi. Lalu ada Telnet yaitu Telecommunication Network yang digunakan untuk komunikasi kendali dan konfigurasi komputer jarak jauh atau remote. Yang selanjutnya ada SSH yaitu Secure Socket Host yang digunakan untuk membantu penggunaan komputer dalam bertukar data, transfer data, serta mengendalikan komputer jarak jauh secara lebih aman. Lalu ada SSL yaitu Secure Socket Layer, yaitu biasanya diandalkan untuk proses enkripsi dari data yang dipertukarkan di dalam jaringan. Yang terakhir ada ARP atau Address Resolution Protocol yang berfungsi untuk menghubungkan antara pengalaman secara fisik dan pengalamatan secara jaringan pada suatu komputer yang terhubung ke dalam jaringan komputer. Baik, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun bila ada kata-kata yang menyakitkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.